Lanjut lagi. Ada yang telepon tadi ah. Open cam dulu. Nggak asik. Ngobrolnya kalau nggak open cam. Iya, iya itu. Tuhan Ya Allah itu. kamu tuh udah on cam. Ya iya, maksudnya gini. Ya, kamu Oh, kan udah sadar tuh. Nggak ada kamu bikin dirimu sendiri itu jadi sendiri. Nggak ada. ya jadi Betul nggak? sendirilah orang nggak tahu. Saya juga nggak tahu ke dunia tadinya. Berarti ada eksistensi yang lebih berkuasa darimu yang membentuk kamu. Itulah dia. Iya, Adanya Tuhan iya, wujud itu ada. iya yang membentuk saya itu ada, bisa dilihat, bisa berbicara, namanya berfirman. Nah, kalau Allah kan tidak bisa dilihat, bagaimana berfirman dengan apa? Ada nggak Yesus ke dalam rahim ibumu ciptain kamu? Hmm? Ada nggak Sebelum Yesus? sebelum Yesus ke rahim Maryam itu sudah ada. Saya nggak ke Maryam. Saya tanya, kalaunya Tuhan kamu itu Yesus, ada nggak Yesus waktu di dalam kandungan ibumu dia membuat kamu gitu masuk dalam rahim itu Yesus? Ada nggak? Ada, karena dia roh, karena pernapasan itu dari dia. Napas manusia itu semuanya dari dia. Di mana Makanya datanya? bukan berwujud manusia itu loh. Bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan, bukan yang menciptakan kamu. Kamu itu. Tuh sudah saya jawab ya. Yang batin yang johir sudah saya jawab. Nyata adanya Allah yang menciptakan kamu tuh. Oke. Nah, macet tadi ya teman-teman. Udah, sekarang saya tanya Bible boleh? Enggak, tadi udah tanya kamu, udah tanya, udah saya jawab. Sekarang Tadi saya bertanya. Saya udah jawab tadi Al-Hadid ayat 3. Gini, kamu menjawab, kamu bertanya tadi apakah Yesus ada waktu kamu di dalam rahim, apa Yesus ada membuat kamu? Itu udah itu kamu udah bertanya. Ya udah, kau tanyalah lagi ya. Udah, tanya aja sampai mati. Tanya aja kau sampai mati. Iya kan? Apa? Allah itu kamu jauh apa dekat dengan kamu? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tuh. Lebih dekat dari urat nadi. Bukan gitu ayatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin Ming habli warid. Ulo minkum lu nyimpang ayat kiri. Min haluannya kacau. Aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin. Tuh. Ya. Artinya Allah itu dekat dengan kamu, tapi kamu tidak mengetahui dekat begitu. Dekat. Allah itu nggak ada perantara saya dengan Allah, nggak ada. Dekat. Dia kalau memang dekat dengan saya. Kalau memang Allah dekat dengan kamu, benar dong. Man aropa nafsa fakod aropa itu seperti kamu Allahmu. Nggak nyambung. Kau nggak bakal paham itu. Dulu yang namanya kholik dengan makhluk nggak bisa dicampur. Lah iya, memang holik dan makhluk nggak bisa campur. Kalau makhluk itu kan diciptakan, diadakan. Kalau holik makanya diadakan. Jadi ya, dia memang ada yang awal dan yang akhir. Ya kalau saya ini kan diciptakan oleh dia, ya dia yang awal menciptakan saya. Udah gitu aja. Nah, Adam sama nggak dengan Allah? Beda. Sudah di Alkitab dikatakan di Kejadian bahwa Adam itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Kamu bawa Kejadian berapa? Kejadian 126. Bacain dulu. Ya, bacain.
Ayo baca. Kemarin itu kau 10 tahun di penjara ponisnya. Udah keluar kamunya. Itu kan kemuliaan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus. Siapa suruh kau nista-nista Quran? Nah. Siapa yang menista? Orang hakim juga tidak memponis saya menista agama. Memponis saya. Fokus dulu. Ayat berapa tadi? Ayat lupa lagi. Sebentar, apa yang mau saya sampaikan tadi? Ayat berapa, teman-teman? Bisa lupa kan? Baca lu, kender sendiri lu. Oh, kejadian. Ya, kejadian 26 sampai 27. Teman-teman bantu target. Nah, benar ini. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan ruh kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia untuk menurut gambarnya, kan? Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Makanya di Quran ditulis man arofa nafsah faqad arofa robba. Beda. Coba kau baca kelanjutannya dulu. Baca kelanjutannya. Ayat 27-nya. 27-nya. Iya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi baik wujud laki-laki maupun wujud perempuan itu wujud Allah. Makanya sekarang gini, mengaku jadi Allah gitu loh. Baik, sekarang gini. Kan kata kamu ya, kalaunya manusia itu bisa dituhankan berdasarkan ayat ini, ya. Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan ayat ini, seperti manusia. Manusia itu ada 2 jenis. Disebutkan laki-laki dan perempuan. Di abad pertama, itu turun Tuhan laki-laki. Saya mau tanya, Tuhan perempuannya mana? Kalau rupanya segambar perempuan juga, cuma perempuan itu beda gender. Kau yang bawa, ya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau menurut kamu Tuhan itu sama dengan manusia, Tuhan kamu di abad pertama turun sebagai laki-laki. Sekarang saya mau tanya, Tuhan perempuannya mana? Maka wujud manusia Yesus itu makanya Tuhan roh Tuhan menjelma menjadi manusia, yaitu jadi Yesus seperti manusia itu loh. Macet kan nggak bisa jawab. Seperti benda mati. Macet kan? Mana tuh perempuanmu? Iya, laki-laki dan perempuan sama seperti gitu. Manusia punya tangan, punya mata, punya telinga, punya hidung. Begitu. Iya. Segambar dengan Allah walaupun laki-laki dan perempuan. Makanya di Kristen itu hak perempuan disamakan dengan hak laki-laki, tidak dilecehkan. Ada. Enggak Tuhan perempuan ngaco kamu. Enggak ada Tuhan perempuannya, kan gitu. Ada Tuhan perempuan. Saya Tuhannya ngaco. Sekarang saya minta kepada kamu Tuhan yang tidak ngaco, yang sembah itu seperti apa? Oh jelas, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Allah seperti apa? Siapa yang pernah ketemu? Kalaunya pernah ketemu manusia dengan Allah, berarti dia tidak adil. Nggak adil. Nggak adil. Allah kalau itu tidak Adam jelas. Nih, kalau Adam jelas. Yang ketemu tuh Hawa. Sejak manusia pertama sampai manusia yang kiamat nanti, Allah itu nggak akan kelihatan. Itulah dia maha adilnya, tidak terlihat oleh mata.
baik bagi yang buta ataupun yang bisa melihat. Gak ada manusia yang dapat melihat dia. Itulah Tuhan Maha Adil. Tapi kalau Tuhan nongol di abad pertama, ya, terus di satu kampung doang yang lihat Tuhan, kan kayak gitu. Di belahan dunia lain tidak lihat Tuhan. Mana keadilan Tuhan tersebut? Coba kamu pikir. Jadi begini. Hah? Boleh saya jelaskan? Jelaskanlah. Iya. Jadi Yesus itu menjelma seperti manusia itu biar dikenal oleh manusia, oleh pengikutnya, penyembahnya. Jadi itu tanda dia Maha Kuasa, bisa menampakkan diri, bukan sembunyi-sembunyi di tempat gelap, seperti itu. Gini, kalau dia Maha Kuasa lalu dia berubah jadi manusia menjadi tidak adil, berarti gugur ketuhanannya. Tidak, perbuatannya ternyata yaitu menghidupkan orang mati seperti Lazarus 4 hari. Bukan permasalahan yang itu, bukan. Melihat, orang tuli mendengar, itu tanda kuasanya. Bukan. Kalau Yesus itu adil, ya, kalau Yesus itu adil, dia nongol di abad pertama, maka hari ini dia juga nongol di hadapan saya dan di hadapan Anda. Baru itu namanya Tuhan yang adil. Iya, karena mata batin yang tidak bisa melihat, kamu buta lahir dan buta batin. Ngaco kamu, nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Ya dijelasin ngaco. Ayo. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Nggak percaya. Kan di dalam ajaran Yesus di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Yesus itu wujud manusianya adalah utusan. Aku dan Bapa adalah satu. Coba kamu baca Yohanes 17 nomor 11. Murid-murid juga satu dengan Bapa. Kenapa kau tidak sembah murid-muridnya juga? Coba baca. Kalau saya dengan murid-murid Yesus itu sama. Saya juga murid Yesus. Lah, murid-murid itu salah satu dengan Bapa dia. Sesama murid tidak boleh saling mendahului. Jadi harus sama-sama berjalan. Murid-murid itu dia satu dengan Bapa. Coba baca Yohanes 17 nomor 11. Kalau kamu nggak percaya. Jangan di Alkitab melulu, kita kembali ke Quran. Saya ke kamu. Maunya nanya melulu. Bukan udah di Alkitab barusan selama diskusi. Ya, sekarang kalau saya nanya Al-Quran, itu loh. Nanya lagi. Gimana nabimu dengan Allah? Di mana ayatnya? Dengan Allah. Gimana ketemu dengan Allah? Ketemu tatap muka gitu maksudnya. Iya. Waktu ketemu muka kapan ketemu? Nawar sholat 9 kali yang tadinya 50 kali. Udah nggak nyambung kalaunya ya kamu berpikiran Allah dengan Nabi Muhammad itu tatap muka. Udah nggak nyambung. Berarti tidak tahu kan? Karena apa? Beda manusia itu dengan ilahi. Bedakan khalik dengan makhluk. Nabi Muhammad itu makhluk. Ketika dia Isra Mi'raj ya di Sidratul Muntaha, dia bercakap-cakap dengan Allah, bercakap-cakap sebagaimana Nabi Musa. Kayak gitu. Tidak langsung tatap mata. Ketika Nabi pun ditanya bagaimana Allah itu ketika Isra Mi'raj, beliau menjawab apa? Dia nur di atas nur. Nur alam nur. Cahaya di atas cahaya. Nggak tahan mata kelihatan juga. Kan kayak gitu. Ya, kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa Muhammad tidak diberi kekuasaan untuk bertemu dengan Allah? Lah, itu udah diberi kekuasaan dia. Diangkat Isra Mi'raj. Yang anehnya ketemu tidak, tapi bisa nawar sholat 9 kali loh. 50 menjadi 5 kali. Hal wajar. Kalau orang bercakap-cakap berarti nawarnya ke siapa itu loh. Jangan seperti begini loh. Orang berdosa di Jakarta,
Tapi mereka ketika lebaran salamannya dengan orang kampung, begitu loh, nggak nyambung. Kalaunya yang diminta itu kepada Tuhannya, ya wajar kalau dia sedang bercakap-cakap, tawar-menawar atau negosiasi itu boleh. Kenapa? Itu juga supaya. Siapa yang nggak bisa negosiasi? Nego juga ya, teman-teman. Karena apa, Nabi Musa, Muhammad, ya umatku ini banyak, kata Nabi Musa. Israel tuh dua waktu sholat aja mereka tinggalkan. Gak mampu lah umatmu 50 tuh. Balik lagi, udah gitu kan ceritanya. Iya. Real gak ceritanya, ada di kitab apa itu? Real ceritanya. Coba. Udah, terus kau mau bahas itu, kau yang bawa. Iya, kalau real kitabnya ada, kamu untuk menguatkan jawabanmu itu tunjukkan kitabnya. Gitu. Udah, saya jawab